Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Nafisa Putri, ditemani oleh kedua rekan saya yaitu Iren dan Nadia. Mau mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan narasumber dalam sesi wawancara pada hari ini. Baik, sebelum masuk ke topik pertama, mungkin dari narasumber mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya. Perkenalkan aku Zarif Hamariasi dari Sistem Informasi ITS. Baik, jadi di sini aku mau sedikit ngejelasin dulu ya mengenai tujuan wawancara kita pada hari ini. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna, di mana kami berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan kampus. Nah, untuk ide proyek kelompok kami terinspirasi dari aplikasi Food Lab yang digunakan di PENS. Jadi, Food Lab ini sebuah aplikasi pemesanan makanan kantin dengan fitur pick up dan delivery. Kami berencana mengimplementasikan konsep serupa untuk kantin di ITS agar proses pemesanan menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, pengalaman dan pandangan dari narasumber bakal sangat membantu kami dalam mengembangkan solusi ide proyek kami. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan wawancara. Eh, Kalau boleh tahu, menu makanan apa aja yang udah pernah narasumber cobain di lingkungan kantin Pens? Kalau aku sendiri di kantin Pens, aku udah nyobain ayam malai, ayam malai, terus minuman, dan juga ada kayak fried chicken tapi bukan ayam malai. Oke, kalau misal kayak cemilannya, kayak ininya belum pernah ya berarti ya. Belum. Oke, seberapa sering kamu makan di kantin Pens dalam satu minggu? Kayak satu minggu kamu tuh sering ke kantin Pens berapa hari? Kalau aku sih jujur jarang ke Pens, mungkin bisa dihitung jari lah kalau makan di kantin Pens. Oke, biasanya kalau misal milih menu makanan di Pens, itu kamu berdasarkan apa nih? Berdasarkan harga, jarak kantin kah, atau kecepatan penyajian, atau juga dalam eh, pengantrian? Oke, yang pertama pasti dari harga. Apalagi buat mahasiswa kan maunya yang murah tapi yang enak. Terus faktor pentingnya juga ramenya juga kan kalau lagi misalkan lagi dari habis kelas panas lapar maunya yang cepat dari gitu sih. Yang murah terus nggak yang terlalu ngantri bisa cepat gitu sih. Oke, eh, kalau dari kamu sendiri pernah nggak ngegunain aplikasi Food Lab dari Pens di lingkungan kampus? Kalau enggak, apa alasan utamanya? Kalau aku nggak pernah sih, nggak pernah gunain ya, aplikasi dari Pens itu. Alasan utamanya karena nggak tahu ada aplikasi dari Pens-nya. Oh, berarti kamu baru tahu aplikasi ini dari sejak barusan ini ya? Ya, Oke, lalu bisa ceritain nggak alur kamu beli makanan di kantin Pens? Kayak misal kamu datang ke kantin Pens, cari meja dulu, atau ngantri dulu kah, atau nitip ke teman? oke. Yang pertama pasti aku tuh keluar dari kelas, habis kelas jalan ke Pens. Nah, sampai di Pens itu biasanya aku nyari tempat dulu buat booking biar ada yang jagain tempatnya. Nah, kalau misalkan udah nemu tempatnya, mungkin buat pesennya nitip ke temen biar ada juga yang jagain tempat kita nantinya. Udah sih. Oke, oke. Eh, lalu gimana kesanmu terhadap sistem pemesanan makanan di kantin Pens yang dilakukan secara langsung? Gara-gara Pens tuh kan banyak ini ya, banyak makanan yang enak-enak. Jadinya di sana itu terlalu crowded gitu. Dan kios-kios yang jual yang makanan-makanan juga banyak akhirnya yang ngantri. Oke.
Apa yang biasanya kamu lakuin saat kamu sedang menunggu antrian makanan yang sangat panjang? Kalau aku lagi nunggu antrian yang sangat panjang, biasanya main HP atau enggak scroll gitu. Tapi pernah sampai suntuk gitu nggak kayak, aduh nggak selesai-selesai nih gitu. Kebetulan nggak pernah sih, kayak masih batas wajar aja lamanya. Oke. Terus, menurut kamu interaksi langsung dengan penjual itu penting nggak? Kayak misal, kamu biasanya beli langsung tuh karena kamu suka request ini itu, atau kamu tuh suka tanya langsung ke penjualnya, Bu, apa sih yang best seller gitu? Apa menurut kamu itu penting? Kalau menurutku aku penting banget sih buat apalagi yang pertama kali datang ke penjualnya atau baru pertama kali beli makanannya. Jadi kayak lebih ingin tahu apa sih yang best seller atau yang lebih enak. Kalau misalkan baru pertama kali terus langsung pesan online kan kayak raba-raba gitu kan. Jadi kalau misalkan aku sendiri prefer buat pertama kali aku langsung datang ke tempatnya biar bisa lebih nanya-nanya lah yang enak apa gitu. Sama lihat langsung looks makanannya gitu. Oke. Eh, Lalu, apa hal yang paling ngebuat kamu merasa terganggu saat kamu makan di kantin pada jam yang sibuk atau jam-jam makan siang? Yang pertama antri, terus antri udah pasti. Yang kedua terlalu rame. Jadi aku juga kadang kesusahan buat nyari tempat duduk gara-gara rame. Terus ketiga berisik. Terus makan itu jadi nggak tenang gitu sih. Oke. Kamu pernah nggak sih kayak ngebatalin niat kamu buat beli makanan di stand itu karena ngelihat antreannya itu mengular banget? Terus apa yang kamu pikirkan dan kamu rasain pada saat itu? eh Pernah sih, pernah. Ya, jadi contohnya kayak ayam malai. Kalau misalnya nggak terlalu panjang banget, mungkin mepet sama kelas, aku bakalan nyari eh, makanan lain. Contohnya kayak ya ini fried chicken yang lain atau enggak yang direkomend sama orang-orang selain yang rame tersebut, yang antri. Oke. Apa yang kamu rasain? Bad mood kah? Atau kayak ya udahlah gitu bisa coba besok gitu? Kalau aku sih kan mau yang cepet ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu, bisa besok kan. Oke. Kalau dari proses beli makanan secara manual atau secara langsung, bagian mana sih yang menurut kamu itu paling buang-buang waktu produktivitasmu? Antri, Antri. ya. Oke. Pernah nggak kamu mengalami salah pesanan atau kehabisan menu setelah menunggu lama? Terus gimana responmu? Pernah, pernah. Terus aku di sana kan kita kan udah nunggu lama juga di situ. Terus dapat info itu kan kita juga kecewa. Jadi ya biasanya aku langsung nanyain kepastian info tersebut ke yang penjualnya. Kalau baru benar-benar nggak bisa ya udah relain aja nggak apa-apa. Oke. Terus, menurut kamu nih, kamu masih perlu nggak sih aplikasi semacam Food Lab yang udah aku jelasin tadi, aplikasi layanan pemesanan makanan via online yang bisa pick up dan delivery di kantin-kantin di ITS. Jadi, agar lebih dekat juga dari posisi atau jangkauanmu. Menurut kamu, kamu masih perlu nggak aplikasi semacam itu? Kalau menurutku aplikasinya aplikasinya ide yang bagus sih. Apalagi kayak misalkan aku yang mau cepat, itu kan bisa di pick up. Jadi sebelum waktu di kelas kita udah bisa pesan, nyampe di sana langsung kita pick up dan langsung makan. Jadi cocok banget aplikasinya buat yang nggak mau ribet atau nggak mau yang antri. Oke, kalau berdasarkan pengalamanmu yang udah aku dengerin tadi, kalau misal nanti kita buat sistem yang buat kamu tidak perlu mengantri di depan stand, kamu bakal bersedia mencoba dan kenapa menurut kamu? Bersedia banget.
bersedia banget karena kayak yang tadi aku bilang juga, aku sebenarnya mau yang cepat aja, tapi nggak mau yang makanan makanan yang nggak enak juga. Jadi mau yang enak tapi yang instan gitu. Itu cocok banget sih buat yang malas mager gitu. Oke, kalau misal kamu aku suruh bayangin nih pengalaman makan di kampus yang paling ideal dan efisien menurut kamu itu kayak gimana? Yang ideal yang kayak tadi sih, yang gunain eh, food lab, pesan di kelas, pick up sampai di misalkan di pens tempatnya. Kita pick up di tempatnya langsung makan. Oke, kalau misal aku minta kamu dalam satu kalimat sistem kantin yang baik buat mahasiswa yang super sibuk itu harus yang seperti apa? Hmm, kantin yang bisa provide satset, jadi nggak lelet. Oke. Oke, baik. Pertanyaan tadi bakal menjadi penutup sesi wawancara kita pada hari ini. Informasi dan perspektif yang telah dibagikan akan sangat membantu pengembangan ide proyek kami. Sekali lagi kami ucapin terima kasih atas keluangan waktu dari narasumber pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan bantuannya. Selamat sore. Sore.